Nama saya Adriati Ramadhani dari kelas 12 IPA 1 SMA Harapan Mandiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang if clause yang telah saya rangkum menjadi beberapa slide untuk tugas proyek sastra Inggris dan bahasa Inggris saya. A. Pengertian if clause. If clause atau sering dikenal sebagai conditional sentence merupakan kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan keinginan, pengandaian, harapan, maupun rencana yang mungkin atau tidak mungkin dapat terwujud. Conditional sentence terdiri dari dua klausa. Yang pertama yaitu klausa if yang digunakan untuk menyatakan kondisi di mana jika terjadi maka akan menghasilkan konsekuensi. Dan yang kedua yaitu klausa utama yang digunakan untuk menerangkan konsekuensi itu sendiri. Rumus umum dari conditional sentence yaitu if clause ditambah main clause atau main clause ditambah if clause. Apabila klausa if ingin ditempatkan di awal kalimat, maka jangan lupa untuk menempatkan koma sebelum disambung dengan klausa utama. Tetapi apabila ingin mendahulukan klausa utama sebelum klausa if, maka tidak perlu menggunakan koma. B. Tipe-tipe conditional sentence. Conditional sentence memiliki beberapa tipe seperti berikut. 1. Type 0. Type 0 ini digunakan ketika ingin menyatakan suatu fakta atau hal-hal yang umumnya benar. Dalam pembahasan tense, diketahui bahwa untuk menyatakan suatu fakta maupun kebiasaan, maka dapat menggunakan simple present tense. Hal ini juga berlaku pada conditional sentence type 0. Rumus yang digunakan tipe ini adalah if ditambah simple present, simple present, atau simple present ditambah if tambah simple present. Contohnya, if you are hungry, you go get some food, atau you go get some food if you are hungry. Contoh kedua, if I am late to wake up, don't wait for me, atau don't wait for me if I am late to wake up. 2. Type 1. Tipe ini digunakan saat ingin menyatakan suatu kejadian atau momen yang mungkin terjadi di masa kini atau di masa depan ketika suatu kondisi tertentu bertemu. Maksudnya, jika menggunakan tipe ini sebagai pengandaian, maka artinya yakin bahwa pengandaian itu mungkin dapat terjadi di masa depan. Pada tipe ini digunakan simple present untuk if clause dan simple future untuk main clause. Rumus yang digunakan pada tipe ini adalah if tambah simple present, simple future, atau simple future ditambah if ditambah simple present. Contohnya, if I don't study, my mom will angry and ground me, atau my mom will angry and ground me if I don't study. Contoh kedua, if he doesn't leave me, everything will be okay, atau everything will be okay if he doesn't leave me. 3. Type 2. Tipe 2 ini digunakan ketika ingin menyatakan hasil dari suatu kondisi yang sangat kecil atau tidak mungkin untuk terjadi. Tipe ini digunakan untuk menyatakan angan-angan atau situasi yang tidak nyata. Pada tipe 2 ini digunakan simple past untuk if clause dan present conditional untuk main clause. Rumus yang digunakan pada tipe ini adalah if tambah simple past, present conditional, atau present conditional tambah if tambah simple past. Contohnya, yang pertama, if I had money, I would buy a bag for my sister, atau I will buy a bag for my sister if I had money. Contoh kedua, if I were a chef, I would cook delicious food every day, atau I would cook delicious food every day if I were a chef. 4. Type 3. Tipe 3 ini digunakan untuk menyatakan kondisi di masa lalu yang situasinya berbeda atau berlawanan dengan apa yang sudah terjadi sekarang. Pada tipe ini digunakan past perfect untuk if clause dan perfect conditional untuk main clause. Rumus yang digunakan pada tipe ini adalah if tambah past perfect, perfect conditional, atau perfect conditional tambah if tambah past perfect. Contohnya, yang pertama, if she broke her phone, she might have called her mother, atau she might have called her mother if she broke her phone. Contoh yang kedua, if you had waited for me more, you would have missed the train, atau you would have missed the train if you had waited for me more. Sekian penjelasan saya tentang if clause. Terima kasih.